Kemudian diantaranya apa ancaman orang-orang yang menghalang-halang masjid, ya, sehingga dihalang-halang tidak boleh ke masjid karena tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, ya, diantara termasuk menghalang kepada masjid itu apa? Mengunci masjid, dikunci weh saya tambah deui. Dikunci weh deui. Nah, hati-hati, ya. Boleh dikunci, boleh, tapi ada waktunya, ya. Atau ada yang jaga, takut-takut nanti ada orang yang ingin i'tikaf di masjid, ya asal sorangan we masih gitu. Oh, dikunci 24 jam. Ada, hati-hati, ya. Atau mengosongkan dari masjid, atau merusak masjid, atau tidak memenuhi hak masjid. Allah katakan lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Orang-orang yang menghancurkan masjid, yang merusak masjid, apalagi menjual masjid, enggak ada eta ngajar wa masjid karena tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itu masjid digadekeun, masjid dijual, hati-hati. Allah sudah ingatkan, lahum fid dunya khizyun, adalah tetap bagi mereka orang-orang yang mencegah, yang menghalang-halang masjid, yang merusak masjid, ya, mereka mendapatkan kehinaan dari Allah. Walahum fil akhirati adzabun azim. Bagaimana nanti di akhiratnya? Mereka akan mendapatkan azab siksaan Allah yang sangat pedih. Kalau tidak taubat. Kalau tidak taubat, hati-hati. Jangan, ya, berani-berani kita, ya, merusak masjid, menghalang-halang masjid, ya. Menjadi apa? Masjid ini dihalang-halang untuk dibacakan zikrullah. Fa khizyul muslim fid dunya bil masaib. Orang yang suka mengganggu masjid, menghalang-halang masjid, ya, dia di dunianya akan mendapat musibah dari Allah. Siap-siap we bakal sangsara hirupna, bakal nalangsa hirupna. Anakna teu saroleh, rumah tanggana amburadul. Gara-gara naon tah? Gara-gara ngahalang-halang masjid. Gara-gara naon? Ngaruksak masjid. Gara-gara naon? Teu perhatikeun ka fa khizyul muslim fid dunya bil masaib wal fagri. Bakal kokoro, bakal malarat hirupna. Jelema nu teu ngahargaan ka masjid, ya, teu ngahargaan ka masjid bakal malarat hirupna. Ya, dia janji saha Allah khizyun, kahinaan. Di antara kahinaan teh malarat hirupna, wal ama bakal lolong hatena. Itu bakal dibere panyakit-panyakit ku Gusti Allah. Wal mauti ala halatin mardiyah, jeung mautna dihariwangkeun lain dina kaayaan nu dipikaridho ku Allah. Nauzubillah min. Jadi kadenya ya, masjid muliakan, makmurkan, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menghalang-halang masjid, ya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak menghormati kepada masjid. Kemudian Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang keistimewaan orang yang selalu i'tikaf atau memuliakan masjid, selalu datang ke masjid. Wa'adahu alaihi salam fi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu bidhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Faqala wa rajulun qalbuhu mu'allikun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Orang yang memuliakan masjid, orang yang hatinya cinta kepada masjid, dia tergolong 7 golongan manusia nanti di akhirat yang akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan dari Allah, jaminan keamanan dari Allah. Jalma-jalma anu hatena inget ka masjid, masjid bisi candi sapuan, masjid bisi kotor, di masjid bisi eueuh nu adzan, hatinya ini sangat cinta ke masjid. Kalau kemana-mana yang ditanyakan masjid, kemana-mana itu masjidnya di paling mana, begitu. Saking cintanya hatinya kepada masjid, dia itu ada pembangunan masjid, dia, ya, semangat untuk membantunya. Tidak dengan hartanya, dengan tenaga, tidak dengan tenaga, dengan doa minimal. Betul-betul cinta kepada masjid. Nah, orang yang
cinta kepada masjid termasuk 7 golongan manusia yang mendapat jaminan khusus dari Allah, ya, penjagaan khusus dari Allah kelak di akhirat, yang mana orang lain kepanasan, dia tidak kepanasan, orang lain mereka ketakutan, dia tidak ada ketakutan. Nah ini diantaranya adalah orang laki-laki atau seorang yang hatinya selalu cinta kepada masjid, cinta ke masjid, ingat ke masjid, pulang anting nate ke mana, ke masjid wae saya mah tuh gitunya. Haroyong kengeng keamanan ke di akhirat, hoyong keng jaminan ti Gusti Allah ke di akhirat. Nah, diajar ti ayeuna, sok diajar ti ayeuna. Anak-anak urang sok tungtun, lain urang hungkul, lain bapak hungkul ka masjid teh. Ok budak nu lalaki bawa ka masjid nya, canak murang kali urang. Yo, kula warga urang nu pamagat canak abringkeun ka masjid nya. Itu. Oke, di masjidna dijaga baru teh tong hareureuy di masjidna teh nya, sok dijaga ku urang supaya ieu baru ngakali ngabiasakeun angkat ka masjid ti alit kene. Lamun terus dibiasakeun ke bakal hampang biasa nya. Lamun teu dibiasakeun sesah ke terus ageungna. Ku sabab teu diwauhkeun ku kolotna ka masjid akhirna hese ka masjid murang kali urangnya. Tati ayeuna didik anak-anak urang nya, didik para putra urang cina getol ka masjid jeung urangna tong budak hungkul nya, tungtun ku urang hayu jang urang ka masjid kitu nya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan khusus dari Allah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin.